RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya mau Bapak dan Ibu yang hari ini datang. Hari ini hari Senin. Saya maunya besok Selasa kalau bisa terkabul. Emang Pak Haji tahu tekniknya supaya hari ini saya datang, besok harus terkabul. Tahulah, kalau nggak mungkin tahu, mana mungkin tamu-tamu kita yang terdahulu pada terkabul semua. Kalau ya kan, buktinya kita dikasih mobil Rubicon, buktinya kita dikasih mobil Mercy, buktinya kita dikasih mobil Land Cruiser. Pastilah, dia pastilah terkabul. Kalau nggak mungkin dong dia ngasih mobil Pajero. Nah, jadi gini, Bapak dan Ibu coba perhatiin. Ini kalau memang benar, praktekin. Kalau nggak benar jangan. Coba Ibu perhatiin. Ibu tahu petani tembakau? Di mana petani tembakau? Mana? Temanggung, Jawa Tengah. Ibu perhatiin, itu nanam tembakau setahun sekali apa setahun 5 kali? Setahun? Kalau udah belum musim panen dia nggak nanam kan? Lebih baik diem aja. Rata-rata petani tembakau sukses gak? Maksudnya kaya raya gak? Sugih gak? Itu pasti nonton tuh petani tembakau. Apa yang bikin dia sugih? Coba pemilik tembakau, bandar tembakau, atau pabrik rokoknya deh. Dari tembakau bukan pabrik rokok. Kaya gak pabrik rokok? Coba siapa yang bisa nyebutin kenapa kok dia bisa kaya raya? Baik pabrik rokoknya, pabrik tembakaunya, bahkan udah dilarang sama pemerintah ngerokok itu berbahaya, gak ngaruh, tetap dia kaya raya. Malah bahasa Indonesia saya, orang sakit itu kalau nggak ngerokok. Kalau ngerokok berarti sehat apa enggak? Yang ngerokok orang sakit apa orang sehat? Maksud saya yang ngerokok ini orang sakit apa orang sehat? Hah? Ada gak orang sakit ngerokok? Nggak ada kan? Berarti yang ngerokok orang sehat. Sehat. Berarti kalau yang nggak ngerokok orang enggak lah, nanti pemerintah manggil saya. Pak Haji, lo ngomong apa lo di YouTube lo? Enggak, pemerintah maaf, lo nggak ngasih duit sih. Enggak lah, humor. Jadi gini, petani tembakau, bandar tembakau, bos-bos tembakau, bahkan pabrik rokoknya yang ngolah tembakau, itu kok bisa kaya raya, bisa sugih. Kenapa ibu dan bapak tidak bisa? Apalagi banyak hutang, besok rumah mau dilelang, besok rumah mau disita, bahkan ada yang asetnya mau dibegal. Tapi pabrik rokok jalan tuh sukses. Coba siapa yang bisa jawab? Coba kenapa dia? Ya bos. Pegang dong Mike. Petani yakin bahwa tembakau itu akan laku dengan harga yang mahal dan bisa untuk mencukupin kebutuhan sehari-harinya dia. Oh iya. Yakin, Coba ulangi yakin lagi yang kencang. Kenapa petani tembakau? Kenapa pemilik pabrik tembakau, pabrik rokok, atau penggarap, atau siapa yang berkaitan sama tembakau kok sugih kaya raya? Coba kenapa? Coba tadi apa? Yakin bahwa tembakau itu dengan harga jualnya sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia. Maka petani itu yakin bahwa dia akan kaya. Boleh. Dan pabriknya itu dia yakin bahwa dia akan mensejahterakan karyawannya dan mencari keuntungan yang lebih besar. Ya boleh. Ada lagi? Yuk ibu belakang. Bos lari bos ke belakang bos. Lari bos. Mana ibu yang mana? Tuh yang belakang tuh yang paling jelek tuh. Coba bu, yang mukanya jelek tuh. Yuk.
Diri Bu, biar memeknya kelihatan. Assalamualaikum. Diri. Kalau kata ibu yang bodoh Pak, karena merokok itu, yang banyak-banyak merokok itu termasuk ibu ya. Ibu ngerokok? Merokok. Tepuk tangan dong. Orang sehat. Orang sehat. Karena merokok itu bikin senang. Itu Bu ngerokok pakai mulut atas sampai mulut bawah? Atas. Hah? Dua-duanya. Bikin senang Pak. Ayo, kenapa alasannya? Kenapa yang berbau-bau tembakau pasti orang kaya raya? Minimal yang ngerokok aja pasti orang soge, walaupun dia tukang lah bahasanya. Kenapa? Karena senang Pak. Karena senang. Senangnya gimana? Kan yang merokok itu, kalau merokok itu happy, senang hati. Mumet juga jadi hilang. Mungkin karena itu Allah memberinya kesugihan ke mereka. Gitu. Kalau pendapat ibu ya. Jadi karena? Bikin senang. Oh, jadi ngerokok tuh bikin senang. Kenapa senang? Ibu membaca ibadah yang bagus, gitu kan, menyenangkan hati orang kan ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Coba sini maju, sini. Titip ya. Biar belon tapi kok. Ibu rokoknya apa? Filter. Garam filter. Jarum filter. Garam filter. Gudang garam filter. Berapa tuh sebungkus Bu? 25.000. Berarti kalau seselop isinya berapa? Sini dulu. Sini. Ayo. Madep sini. Inilah dia perokok nasional. Dia bisa ngerokok dari mulut atas dan mulut bawah. Bedanya kalau mulut atas dia pegang rokoknya, kalau mulut bawah dia nancap sendiri. Coba, kenapa orang yang berbau tembakau, apakah dia perokoknya, apakah dia petani rokoknya, apakah dia pemilik pabrik rokoknya, kok bisa kaya raya tajir melintir? Bahkan perokoknya aja kadang bisa tukang, sekelas tukang. Kadang perokoknya sekelas pekerja. Kadang perokoknya segelas kuli. Tapi kok dia bisa nggak punya hutang, bisa nggak punya hutang, bisa pokoknya sukses. Penyebabnya apa? Pegang mic-nya, deketin. Bos, shoot bos. Assalamualaikum. Kalau ibu yang bodoh ya. Deketin mic-nya. Kalau pendapat ibu yang bodoh, karena kalau merokok itu mungkin pekebunnya ya Pak, setelah hasil jadi rokok bikin orang-orang jadi senang, yang pusing pun jadi senang, jadi relax gitu Pak. Jadi kayaknya Allah itu ngasihnya di situ Pak, kesenangan ke banyak orang gitu. Kalau rokok? Kayaknya sepertinya. Kayaknya, iya. Berarti nggak pasti dong. Yang pasti apa? Iya, pasti seperti itu Pak. Masalahnya kan di agama ibu baca. Kalau yang bikin senang orang itu kan ibadah yang paling mulia ya Pak ya. Ya itu alasannya kalau dari ibu. Ya. Bikin senang orang banyak. Bikin senang orang banyak. Iya. Oh iya. Yuk, ibu duduk sebelah situ. Ada lagi? Kenapa petani petani tembakau di Temanggung bisa kaya raya? Kenapa pemilik pabrik rokok bisa kaya raya? Kenapa agen rokok, bukan, bisa kaya raya? Kenapa orang jualan rokok kok bisa kaya raya? Tapi yang larang rokok malah punya hutang yang banyak. Betul. Yang ngelarang rokok, kamu jangan ngerokok mulu. Siapa yang suka begitu? Yang suka ngelarang, kamu jangan ngerokok ya, awas kamu ngerokok ya, nggak boleh ngerokok. Itu malah kelilit utang. Yang majakin rokok, tahu yang majakin rokok? Rokok dipajakin, malah kelilit utang. Yang dipajakin malah kaya raya tajir melintir.
Bapak dan Ibu lihat merek-merek rokok. Tahu kan merek-merek rokok? Apa mereknya? Gudang Garam, Sampurna, Jarum Super, Marlboro, Samsu, Jarum Coklat, muka lo coklat. Pemiliknya bukan mereknya, pemiliknya Jarum. Ya kan? Gudang Garam, Marlboro. Jinggo merek siapa? Itu kan merek, pemilik rokoknya pabriknya. Jinggo. Kaya raya. Petaninya, petani yang nanam tembakau kaya raya. Ini mah enggak. Petani cabe, waduh kelilit utang. Petani kentang, kelilit utang. Petani semangka, kelilit utang. Betul gak? Petani timun, kelilit utang. Petani tomat, kelilit utang. Baik petaninya, baik pengumpulnya, baik pedagangnya, baik pengecernya, baik semuanya. Nanam singkong, kelilit utang. Bandar singkong punya utang. Pengrajin keripik singkong banyak utang. Kok beda sama tembakau? Udah tembakau banyak, apa bahasanya, harus bayar ini. Tapi kita lihat, lu di mana rumahnya? Gua rumahnya di Kudus. Gue jadi bandar tembakau. Jadi tembakau yang dari petani gue beliin. Dia tumpukin tuh. Gue pengerajang tembakau. Kok bisa ya kaya raya? Coba, siapa yang bisa jawab? Yuk, Ibu maju. Ini yang baju hijau, yang mukanya putih blon. Ya nggak apa-apa. Sini Bu, mari sini. Kenapa? Bos, tadi rokok dia berapa sebungkus harganya? Jadi satu slop isinya berapa? Waduh, isi berapa tuh? 20. Hah? 20? Emang lo ngerokok? Emang lo ngerokok? 10. Kalau kontol lo 20. Yo, kenapa alasannya? Jadi kalau kenapa sih? Mari sana. Apa? Mari sana. No. Ini. Ya. Petani tembakau, pabrik itu juragan. kaya. Ya. Karena apa? Deketin Mike. Karena yang penghisap rokok, apalagi udah kecanduan, lebih baik dia beli rokok daripada beli beras, daripada beli makanan yang lain, Pak Haji. Udah tahu saya tuh pengalaman nih saudara-saudara saya. Oh. Lebih baik dia beli rokok, kelapar nggak apa-apa. Iya tuh kenapa kok dia maksain beli rokok daripada buat makan? Dan nikmatnya itu lebih nikmat dia ngerokok daripada makan nasi atau makan yang lain. Oh, iya. Saya rasa gitu. Jadi orang kalau kecanduan kan rokok mahal Pak Haji. Ya kan misalnya kalau beras 10.000 seliter. Buat berlima bisa cukup. Ya kan? Tapi rokok itu kan sebungkus mahal 25.000. Ya kan? Orang-orang kalau udah kecanduan usop terus. Ya kan sehari bisa 2-3 bungkus Pak Haji. Iya. Itu biaya berapa duit? Itu ya kan? ngisep pakai mulut atas. Iya. Iya. Oke, Ibu duduk sini. Yuk, siapa lagi? Bapak. Yang bisa tolong jejer di sini. Satu-satu ntar. Daripada kelamaan. Mana yang bisa? Mau ini Bapak jejer. Bapak ngomong. Yuk, tunjuk tuh. Ayo maju sini yang mau ngasih pendapatnya. Yuk biar nanti bisa langsung nanya. Ayo yang mau ngasih pendapatnya tentang rokok. Kenapa petani Ya, rokok kaya raya? Kenapa juragan rokok kaya raya? Kenapa pemilik pabrik rokok pabrik rokok kaya raya? Beda sama nanam kayu, penebang kayu, pabrik furniture, pabrik mebel. Kenapa di hari tuanya susah? Tapi yang punya pabrik rokok tidak pernah susah. Kenapa? Jawab. Karena di sistem perrokokan ini akan muncul sistem berbagi. Jadi istilah sodakoh akan muncul di sini. Kenapa? Gimana berbaginya? Dari petani sendiri, dia nanam
tembakau pasti butuh pupuk dan butuh petani penggarap dan lain sebagainya. Terus kemudian di pabriknya itu berbaginya karyawan dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah jadi rokok otomatis kan diisep ini ya. Itu pun di lingkungan itu akan muncul berbagi juga. Saya sendiri kehabisan rokok adalah teman mesti ngasih dengan sukarela. Nah, dengan sistem berbagi ini, insya Allah rezeki itu akan mengalir dengan deras. Dan insya Allah juga dengan berbagi sistem yang diberikan oleh RDAJ ini, insya Allah akan terpenuhi di sini, Pak. Boleh, sip. Ayo, Bapak, mana? Ada lagi ya? Ayo. Oke. Kenapa? Petani rokok kaya raya, juragan rokok kaya raya, pemilik pabrik rokok kaya raya, agennya rokok kaya raya, distributornya rokok kaya raya. Kenapa? Baik, Ya, oke. Maju dong. mulai dari petani, rokok, Ya, tembakau, ayo dong. tembakau, Rokok nggak, Bos? Rokok. tembakau hanya bisa Ah, ditanam, iya, rokok. ya, tembakau hanya bisa ditanam di daerah khusus dengan Iya. ketinggian tertentu. Iya. Kemudian tidak semua pabrik itu boleh membuat rokok. Ya, tidak semua pabrik atau orang yang punya uang itu boleh membuat rokok. Kenapa? Karena rokok itu terdiri dari berbagai macam, bukan hanya tembakau, tetapi dari bahan yang lain. Ya, jadi Yang nggak boleh siapa? itu adalah rasa. Ya. Yang nggak boleh bikin pabrik rokok siapa? Yang nggak boleh bikin pabrik rokok ya legalitas atau pemerintah. Kalau tidak, Yang dilarang nggak boleh kaya raya, yang larang kelilit utang nggak? ya. Iya, utangnya sampai berapa itu? Negeri ini, hah? 7 triliun. Jadi gini, maksud saya, ada korelasi bahwa karena cara nanamnya memerlukan tempat khusus, perawatan khusus, pembuatan rokok juga spesial khusus. Disinilah sebuah kelebihan bila dikaitkan dengan RDAY, bahwa pembelajaran ataupun kita kumpul di sini itu memerlukan sebuah tekad yang khusus. Kalau terjadi kesuksesan itu, ya insya Allah itulah yang membuat ada hubungan, ya. Jadi seperti itu. Jadi petani rokok itu, petani tembakau itu memang orang-orang yang terpilih. Kan saya ngomongnya begini, kenapa petani rokok kaya raya? Kenapa juragan rokok kaya raya? Kenapa petani tembakau kaya raya? Kenapa juragan tembakau kaya raya? Kenapa pabrik tembakau, pabrik yang bikin rokok kan dari tembakau, kaya raya? Kenapa agen rokok itu kan di tembakau kaya raya? Kenapa? Nggak ada kaitannya sama tanah bertanah. Ayo duduk sini. Bos, ini dengerin dulu. Kenapa petani tembakau kaya raya? Kenapa juragan tembakau kaya raya? Nih, agak nyebrang dikit. Yang ngolah tembakau jadi rokok aja jadi kaya raya. Bahkan pabrik rokok kaya raya, bahkan agen rokok kaya raya, bahkan distributor rokok kaya, sampai merembetnya ke sono. Tapi ngelihatnya ini dulu, kenapa petani tembakau kaya raya? Kenapa juragan tembakau kaya raya? Ini doang yang dibatasin. Kalau ke sono kan kaitannya. Sementara di Indonesia ada petani kentang, petani tomat, petani cabai, petani bawang putih, petani bawang merah, banyak. Juragannya juga. Kenapa jadi pada kelilit utang? Ya bos, mana? Ayo bapak. Nyambung gak maksud saya? Nyambung. Awas kalau blow on lo. Udah umur blow on. Assalamualaikum. Harus. Kan pengen terkabul besok hari Selasa. Yes. Ya, Assalamualaikum Pak Haji.
dengan petani tembakau dikirim ke pabrik, pabrik buat rokok, rokok dihisap oleh orang. Enggak, kenapa petani tembakau kaya raya? Rokoknya stop dulu. Ya. Kenapa petani tembakau kaya raya? Kenapa juragan tembakau kaya raya? Kenapa? Menurut Bapak? Petani tembakau dan juragan itu kaya raya karena membuat orang itu menjadi happy, menjadi senang kalau ngerokok itu, Pak Haji. Yang dulunya stres jadi nggak stres karena ngerokok nikmat, Pak Haji. Dia yakin. Boleh. Dengan menikmatin itu kita jadi ngaceng, Pak Haji. Oh, iya. Jadi ngaceng, jadi kontol kita juga diisep, Pak Haji. Suami kamu ngerokok gak? Ngaceng gak? Ya, oke, duduk. Jadi atas bawah suka diisep, Pak Haji. Kita Ah, diisep iya. rokok, bawah diisep. Iya. Gitu aja, Pak Haji. Boleh, ya. Bos. Iya ntar, habis ini ya. Laki-laki dulu, tenang aja. Kenapa petani tembakau kaya raya? Kenapa juragan tembakau kaya raya? Titik, 2 aja deh, biar nggak melebar. Kenapa? Kalau menurut saya Pak Haji, karena dia itu yang pertama tahu ilmunya Pak Haji. Apa? Tahu ilmu cara nanamnya gimana. Nanam. Kan pertanyaannya gini, kenapa para petani tembakau kaya raya sementara nanamnya setahun sekali? Kenapa juragan tembakau kaya raya sementara dia kerjanya cuma setahun sekali, selebihnya banyak nganggur dibandingin petani cabe, petani tomat, petani itu? Kenapa? Jawab, Bos. Satu jawabannya Pak Ya. Haji, karena dia nanam tembakau. Ya. Satu kuncinya. Tembakau untuk rokok. Rokok kalau dihisap senang. Semua orang senang. Semakin banyak orang ngerokok, semakin kaya petani. Oh ya. Semakin kaya si grosirnya, pedagangnya, pabriknya. Yeah. Berentet, bikin orang senang, ini kuncinya. Oke. Sip, yuk duduk. Yuk sebelahnya. Mana udah belum? Bapak udah belum? Bapak udah. Ibu udah belum? Udah. Ibu udah. Ini, yuk. Sini. Madep sono. Kenapa petani tembakau kaya raya? Kenapa juragan tembakau kaya raya? Dibandingin juragan timun banyak utang. Dibandingin nanam timun banyak utang. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa petani berhasil? Karena jarang yang menanam tembakau, bisa dihitung, dan pabriknya juga bisa dihitung, tidak merata, tapi pembelinya lebih banyak. Gitu? Ya. Oke, duduk. Ibu, udah belum? Yuk. Jawabannya yang itu dong, yang apa ya? Yang masuk logika, yang kaitannya sama RDAY nih. Kan kita ngambil tembakau karena kita mau nyamain nama RDAY gitu loh. Nggak mungkin saya ngambil tembakau nggak kayak RDAY. Ayo. Kenapa petani tembakau kaya? Kenapa juragan tembakau kaya? Kenapa petani cabai banyak utang? Kenapa petani tomat banyak utang? Kan sama-sama nanam. Kok beda kayaknya? Coba Bapak dan Ibu lihat. Di mana daerah mana yang nanam tembakau? Temanggung. Coba lihat. Udah setahun sekali. Tapi sugihnya luar biasa dibandingin sekitar. Coba, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 270 juta penduduk Indonesia, 80% tuh merokok, Pak. Jadi dari anak kecil termasuk cucu saya juga merokok. Saya juga merokok. Rokoknya Ibu apa? Dunhill dulu. Dunhill. Terus sekarang yang murah aja sekarang. Apa? Apa sih itu? Iya, isi benar. Apa, Bos? Isi. Iya. Yang ringan ya, Pak ya. Bos, ini kan yang saya tanya, kenapa petani tembakau kaya raya? Saya ulangi lagi ya, kenapa juragan rokok, bukan juragan tembakau kaya raya yang ada di Temanggung. Mana lagi sih selain Temanggung yang nanam tembakau? Hah? Madiun. Kok kaya raya? Kalau saya ngomong rokok, itu buntutnya. Karena dia kaya raya bikin pabrik itu kenapa? Karena bikin seneng, bikin ini, betul.
Tapi kenapa petaninya? Dari balik dulu dari. Kenapa petaninya kaya raya? Kenapa juragannya tembakau kaya raya? Yuk, duduk. Kasih. Ya. Ayo, mana yang belum? Kenapa petani tembakau kaya raya? Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa juragan tembakau kaya raya? Peminatnya banyak, modalnya dikit. Oke, yuk duduk. Ada lagi? Iya. Kenapa petani tembakau kaya raya? Kenapa juragan tembakau kaya raya? Ayo maju. Kenapa? Nggak ada kaitannya sama rokok. Rokok itu udah pastilah bikin orang senang, bikin orang bahagia. Si petaninya ini kok bisa kaya, sama juragannya kok bisa kaya? Kenapa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deketin mic-nya. Karena rokok itu sudah menjadi seperti kayak Bukan rokok. Kenapa petani tembakau? Rokoknya jangan dibahas. Kenapa petani? Kita ngebahas petaninya dulu. Kenapa petaninya yang nanam pohon tembakau kaya raya? Kenapa juragannya yang borong tembakau kaya raya? Kalau rokoknya nggak usah. Itu buntutnya. Kenapa petani tembakau kaya raya? bingung saya. Ya udah, duduk sebelah. Nggak apa-apa, ini kan namanya juga kuis. Kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab. Pertama, ya mungkin karena memang pangsa pasarnya itu sudah banyak dan sudah terjamin. Terus yang kedua, distribusinya dari petani kemana-kemana sampai ke pabrik. Ini tuh sudah tertata sedemikian rupa. Itu Jadi, kan ke rokok. Ini kan bicara kenapa petani tembakau pada sugih alias kaya raya. Ya, Kenapa juragan tembakau kaya raya? karena ini tadi kan sudah pasti, itu sudah istilahnya tuh sudah pasti produknya ini sudah disenangi masyarakat. Dan karena tertata dari dari petaninya itu, jadi perniaganya itu yang Boleh, nggak apa-apa. Yuk, Ibu. Emang nggak mau hadiah apa? Iya, jawab yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa petani tembakau kaya raya? Bismillah. Kenapa juragan tembakau kaya raya? Kenapa? Pertama, karena ketekunan, kesabaran, dari 1 tahun sekali menghasilkan panen. Dari situlah namanya usaha tidak akan membodohi hasil. Bukan itu. Kenapa petani tembakau kaya raya? Kenapa? Misalkan gini ya, ini jadi petani tembakau, ini langsung kaya raya nih. Pasti. Yakin, satu yakin dan ketekunan. Enggak usah yakin juga kaya raya. Ayo. Yuk, ada lagi? Yuk. Emang nggak mau hadiah? Ya, yuk jawabnya dong. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya simpel, Pak. Karena 80% penduduk Indonesia suka merokok. Gitu dong. Dan intinya kalau orang merokok itu cuma satu penyakitnya paru-paru, tapi kalau yang nggak ngerokok rupa-rupa. Oh iya. Oke, yuk duduk. Ada lagi? Ayo maju cepetan. Mana ada nih acara pencerahan, acara kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tembakau itu, penanam tembakau walaupun penghasilannya daunnya setahun itu berapa lembar, jadi yang diharapkan walaupun sedikit tetap harus disyukuri. Kan kalau lama-lama kan daun itu menjadi banyak gitu. Jadi lama-lama selembar syukuri aja gitu, biarpun selembar. Jadi setahun sekali nanamnya, lama-lama kan banyak dari per daun, Pak. Kalau menanam tembakau begitu, Pak. Oh iya, yuk. Ada lagi? Ayo dong pinter dikit apa ya? Apalagi bos bisa kaitin nama RDAY. Bodoh. Besok langsung terkabul. Assalamualaikum Ya, Bos. warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya simpel aja Pak Haji. Karena dari hulu sampai hilir, satu sama lain saling memberi manfaat.
Itu aja dari petani tembakau sampai dengan Enggak petani aja, kan pertanyaannya kenapa petani tembakau kaya raya? Itu. Ya, dapat memberi manfaat antara satu dengan yang lain. Hah? Dapat memberi manfaat antara satu dengan yang lain. Oh iya, nggak apa-apa. Yuk duduk, nggak apa-apa boleh. Namanya ngasih pendapat. Hah? Alah, gue pengen lihat lo goblok apa enggak? Ayo, kenapa? Karena ridho Allah Pak Haji. Tanpa ridho Allah gak mungkin kaya raya. Iya gitu, boleh ayo dong. Ya yang lain. Yang ngomongnya nih jawabannya sama RDAY, sama kayak pengobatan RDAY. Bu, Pak, tamu saya, kok orang yang berobat ke RDAY, yang ikut acara pencerahan RDAY, kok bisa 100% terkabul ya Ji? Padahal lu nggak megang, lu nggak nyentuh. Contohnya orang yang lumpuh bisa jalan. Orang yang sakit kista leper, dokter udah angkat di Indonesia. Kista leper tahu? Hatinya ada cangkangnya. Boro-boro saya pegang. Nggak mungkin kan perempuan. TBC tulang bisa sembuh. Ada lagi, kanker payudara stadium 3C sembuh. Kanker serviks bisa sembuh. Padahal nggak dipegang, tapi kok bisa sembuh? Disantet, yang nyantet mati. Kok bisa? Jadi kaitannya petani tembakau dan juragan tembakau, kaitannya sama pengobatan RDAY. Jawab. Jadi hasil dari petani tembakau ini penjualan penghasilannya lebih tinggi per kilonya. Itu pernah kan hasil tembakau turun? Pernah. Ini kan muka-muka tembakau tuh. Ya duduk. Ada lagi ya? Ayo sini maju. Ayo. Ayo maju. Namanya kuis kan dapat hadiah. Ayo. Ibu bentar lagi dia dulu. Kenapa petani tembakau bisa kaya raya? Kenapa juragan tembakau bisa kaya raya? Kenapa Haji Dwi Susanto bisa kaya raya tajam melintir? Kenapa Pak Haji Dwi Susanto bisa punya Robicon? Kenapa Pak Haji Dwi Susanto bisa punya Toyota Alphard 2? Kenapa? Ayo. Dikit. Karena Madep sono. Karena petani tembakau itu pertama nggak mikir, tidak mikir dia. Yang kedua itu kenapa nggak mikir? Karena dia menjalani aja dan menjalani dan dia mensyukuri. Ada lagi? Makanya terus dia akan selalu menjalani, mensyukuri dan menikmati. Udah. Ya sudah. Yo, ada lagi? Ayo dong, kan udah gue pandu. Apa yang gue pandu? Ya Pak. Kenapa petani tembakau kaya raya? Pertama, Pak Haji Dwi bisa punya Robicon, bisa punya Land Cruiser, bisa punya Mercy E500, bisa punya Mercy E320, bisa punya mobil Pajero Sport Dakar 3. Kenapa? Karena dia yakin Pak. Karena dia yakin nanam sebanyak apapun, hasil seapapun. Bos coba tanya, mana ada petani yang yakin orang dia pakai celana? Enggak loh Pak. Dia yakin harganya pasti mahal. Enggak lah, ada nggak harganya turun? Pernah turun tapi demand tetap loh Pak. Ya, tapi duduk. demand tetap ya. Ya duduk. Hah? Karena petani tembakau itu kalau jemur dibalik Pak Haji. Jemur dibalik. Jemurnya dibalik Pak Haji. Boleh. Boleh. Ayo, kenapa? Ibu dulu, habis ini Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena semakin dilarang, orang semakin nafsu untuk membelinya dan semakin Nggak nyambung. Nih, gue kasih guiding. Guiding apa namanya? Cluenya. Kenapa petani tembakau kaya raya? Kenapa juragan tembakau kaya raya? Kenapa Pak Haji bisa punya Robicon, Dodge Journey, Mercy E500, E320, Pajero Sport Dakar 3, Fortuner 3. Kenapa kok Pak Haji bisa punya Robicon? Kok bisa punya mobil? Dan 100%
mobilnya tidak beli. Salah satu mobilnya Pak Haji Isuzu D-Max, dikasih nggak beli. Yang ngasih siapa namanya? Nah, jadi saya punya Mitsubishi, saya punya Isuzu D-Max, nggak beli. Harusnya beli kan? Nggak beli. Kok Pak Haji bisa? Sementara petani tembakau juga bisa kaya raya. Kenapa? Tuh cluenya. Yuk. Selalu megang memek. Hobi gue. Gue lagi makan aja sama istri gue aja, gue pegang memeknya. Iya benar, tanya bini gue. Hobi gue juara 1 gitu. Kan semakin yang merokok dilarang kan semakin. Ini nggak ada hubungannya sama rokok, nggak ada. Ayo deh. Enggak. Tembakau belum jadi rokok. Kaitannya ya pasti pabrik rokok, tapi itu jangan dibahas. Kenapa pabrik rokok kaya raya? Ini tembakonya dulu, nanti baru ke sono. Kenapa? Kalau menurut saya Pak Haji, karena insentif petani itu besar. Dari mana? Dari penjualan-penjualan di bawahnya Pak Haji. Dia nanti kan dia dapat Itu kalau harganya bagus, kadang harganya suka turun. Tapi rata-rata tinggi Pak Haji. Kalau tembakau cenderung naik. Apa hubungannya sama Pak Haji Dwi Susanto? Kenapa punya Rubicon? Insentifnya dari Emang saya dapat insentif dari mana? dapat hadiah Pak Haji. Nggak apa-apa, ayo, nggak apa-apa. Ini udah bagus. Ada lagi? Ayo. Buat sekarang kegiatannya apa ya? Masih di BSD, bikin lawyer, pengacara. Ini yang suka di TV, Indonesia Lawyer Club, ya kan? Namanya saya bos? Oh iya, Pak Kamal. Tepuk tangan dong Pak Kamal. Lawyer yang suka di TV, Indonesia Lawyer Club. Ya bos? Assalamualaikum. Mungkin pendapat saya. Jangan mungkin. Kalau mungkin gua nggak mau. Enggak. Pasti. Kenapa? Karena dia banyak penghasilannya, terus dia dekat dengan anak yatim. Yang saya lihat seperti itu. Emang ada tembakau dekat anak yatim? Nggak ada. Nggak ada. Pengusahanya. Ini kan petani tembakau. Mana mungkin dia dekat anak yatim? Dia kebanyakan dekat sama siapa? Ibu-ibu yatim. Petani tembakau Iya. sudah punya penghasilan, itu biasanya mereka tuh bersodakoh mungkin seperti. Enggak pernah. Boro-boro. Yo, mobil. Ayo duduk. Ya. Petani tembakau tuh dekatnya sama ibu-ibu. Ibunya anak yatim. Terima kasih Pak Haji. Bahwa petani ini menanam dengan keikhlasan dan ketulusan, mengalir sesuai dengan alam yang ada. Bos, di Temanggung. nanam tembakau begitu kata bos, nanam juga wortel gitu, nanam itu sama. Maksud gue, yang tidak dilakukan nama petani tomat, tidak dilakukan nama petani singkong, yang dilakukan nama petani bawang, hanya dilakukan nama petani tembakau dan dilakukan sama juragan tembakau sehingga dia kaya raya. Hanya dilakukan sama RDAY, hanya dilakukan sama Haji Dwi Susanto seorang. Ayo duduk. Lo periksa tuh petani tembakau, gak ada yang salah dalamnya di balik. Ada. Ayo dong, blonnya jangan dipelihara. Udah dikasih cluenya masa nggak bisa jawab. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, kalau tembakau itu kan saya punya mertua ya, suka bikin tembakau. Ngerajang. Tiap orang pasti suruh ngejajalin gitu, selalu sedekah nyoba. Nah, terus bapak-bapak yang ngerokok asal naro gitu nggak bisa dimakan sendiri, pasti itu rokok yang sebungkus itu selalu dibagiin.
kan semua orang rokok nggak pelit gitu. Boleh, Selalu, tapi bukan itu. Ayo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh bang. Nggak apa-apa. Namanya juga pendapat ya. Nggak apa-apa. Ayo. Kenapa? Assalamualaikum. Bangun jam 00. Boro-boro. Petani tembakau tau gak bangun siang. Udah capek. Saksinya nih. Kan gue suka survei. Rata-rata petani tembakau jam 00 kontolnya pada tidur. Karena pasti Pak Tani udah mau nanam tembakau udah apa? Udah akan kayak rakyat tajir melintir udah pasti Pak Haji. Enggak, bukan itu. Ayo, nggak apa-apa. Ya. Kaitannya jangan disambung sama rokok. Si orang petaninya dulu gitu loh. Seorang petaninya dulu. Kenapa dia kaya raya? Nanti dicontek sama bapak dan ibu sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Misalkan Pak Kemal dengan lawyernya. Ibu dengan apa kegiatan seharinya? Gurunya. Nah, kalau dipraktekin ini pulang dari RDI minimal ini malam dipraktekin, saya maunya besok harus ada yang terkabul. Amin. Misalkan Pak Kemal dengan lawyernya, ada dia punya klien pengen jual tanah di Cempaka Putih, nilainya sekian puluh miliar. Saya maunya besok hari Selasa harus terkabul. Tapi dengan syarat meraktekin seperti petani tembakau dan juragan tembakau dan seperti Pak Haji Dwi Susanto yang bisa punya Robicon, Toyota Alphard 2 hitam putih, hitam genep, putih ganjil, punya mobil Dodge Journey. Sekarang Pak Haji Dwi Susanto naik Jeep Mercy GL 400 tanpa beli. Nggak beli, saya naik Jeep Mercy. Kang Nur lihat yang ngasih, betul? Dia nggak ngasih mobil bu, dia ngasih cincin sama ngasih duit Singapura dolar segepok, betul? Betul Pak. Nah saya mau kalau saya bisa, bapak dan ibu yang ada di ruangan ini harus bisa. Apa sih yang dilakukan sama Pak Haji? Apa sih yang dilakukan sama petani tembakau? Apa sih yang dilakukan sama juragan tembakau? Jangan dikaitin dua sama rokok ya. Kalau tadi saya agak lancang ngomongnya ke rokok. Ini kaitan sama tembakau dulu. Kita keep dulu bangko. Kenapa? Kalau ibu dan bapak bisa jawab, nanti kita tiru bareng-bareng. Apa yang dilakukan dia? Supaya kita juga kaya raya seperti petani tembakau, kaya raya seperti juragan tembakau, kaya raya seperti saya. Yang punya mobil tapi tidak beli. Robicon gak beli, Dodge Journey gak beli, Jeep Mercy GL 400 nggak beli, Mercy E500 nggak beli, Mercy E320 nggak beli, Mercy B180 nggak beli, Mercy C200 nggak beli, Mercy C240 nggak beli. Ibu juga harus bisa. Ya ini makanya lu dengerin, kenapa lu blow on mulu? Janganlah blow on. Kenapa? Ada Yosin. Kenapa? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, produknya sedikit, peminatnya banyak. Ya, nggak apa-apa. Ayo, bapak apa? Mau kasih pendapat. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, coba kenapa? Nanti kalau udah kejawab, bapak dan ibu langsung praktekin. Besok harus udah ada yang terkabul. Saya nggak mau seminggu baru terkabul, kelamaan. Apalagi sebulan. Kenapa? Ya karena keberkahan itu Pak Haji. Aduh bukan. Semua juga dikasih berkah sama Tuhan. Ayo. Jangan. Pak Haji, kalau kegiatan tembakau itu habis dipegang dicium Pak Haji. Habis dipegang nyolek dicium. Yo mana sana. Kenapa Pak Haji bisa punya Robicon tanpa beli? Kalau Robicon beli, semua orang juga bisa. Kenapa Pak Haji punya mobil Jeep Mercy GL 400 itu yang saya pakai barusan warna hitam? Kok nggak beli? Kenapa? Banyak bersyukur Pak Haji. Kenapa Pak Haji bisa mobil Pajero Sport Dakar terbaru warna hitam? Pak Haji nggak pakai. Kenapa? Ayo.
Oke, terima kasih. Ya. Ibu juga Bapak tahu. Masa saya. Kembali ke pertanyaan kenapa petani Kenapa? kaya raya? Karena satu, petani tembakau kompetitornya sangat sedikit. Itu juga mungkin di Pulau Jawa, Madiun, Temanggung. Terus yang kedua kalinya iklim tembakau itu semua cuaca tumbuh. Terima kasih. Oke. Bos, kentang juga cuman adanya di Wonosobo. Kentang. Emang kentang ada di mana? Sukabumi. Masih enakan yang Wonosobo lah, Bu. Kentang Wonosobo, Bu, pulen seperti alat kelamin Ibu. Yuk. Udah, masih ada? Ada lagi Kak? Udah. Yuk, Om Regi jawab sini. Om Regi jawab. Bismillah nih, kalau menang berarti besok kabul Pak Haji ya? Iya, harus. Kenapa petani tembakau kaya raya tajir melintir seperti Pak Haji Dwi Susanto? Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena bikin takjub Allah. Apa itu bikin takjub Allah? Berbuat. Apa itu berbuat? Seperti Pak Haji menghadapi semua ini berbuat. Nggak mikir, nggak bayar, ya kan? Jalani, syukuri, nikmati, itu aja sih. Betul nggak Pak Haji? Iya. Enggak, belum. Oh, belum juga. Aduh. Hampir. Pending, terkabulnya pending. Hampir betul. Coba saya pengen tahu Ibu yang itu aja Pak Bu. Ayo sini. Ini mah tadi yang di bawah. Ngapain? Ini udah gue bocorin. Jangan. Iya, dia udah tahu. Jadi gini ya Pak, jawabannya ya. Nanti dipraktekin ya. Ya dong, tadi kan mbaknya tadi di bawah udah nanya saya bilang, Mbak, kamu tuh seperti petani tembakau. Petani tembakau itu kaya raya tajir melintir. Petani tembakau, juragan tembakau pun begitu. Nah, seperti saya juga begitu. Kenapa saya punya Robicon? Gratis, nggak beli. Saya punya mobil Jeep Mercy GL 400 yang saya baru pakai barusan tuh, juga nggak beli. Pajero Sport Dakar kita 3 nggak beli. Dodge Journey 3600 dari Chrysler dari Amerika juga nggak beli. Saya punya Mercy E500 nggak beli. Saya punya Fortuner terbaru, yang terbaru putih hitam juga nggak beli. Saya punya CRP Prestige Turbo 3 juga nggak beli. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Emang Bapak dan Ibu nggak merhatiin saya? Kenapa saya bisa? Petani tembakau bisa, juragan tembakau kok bisa? Mau tahu jawabannya? Petani tembakau, saya, juragan tembakau itu kalau dia habis panen, kan panennya setahun sekali kan? Siapa yang diundang sama petani tembakau? Anak yatim berbohong. Apa? Penyanyi dangdut, ya. Iya. Bener apa enggak? Happy, gembira, senang. Dia panggil. Emang petani tembakau kalau duitnya banyak, emang dia keluar dari kampungnya, misalkan dia ke Jakarta? Enggak, di kampungnya itu aja. Hah? Iya, dipanggil ya penyanyi, ya pada istilahnya seneng-seneng lah, gembira. Senang-senang gembira. Saya juga begitu. Apa pernah Bapak nanya, jawaban saya langsung menuju ke permasalahannya? Boro-boro. Bapak nanya apa, saya jawabnya apa. Tapi terkabul tuh. Bayangin, sakit batu empedu. Jawabannya kayaknya nggak masuk logika deh. Masa kelapa hijau direbus, kasih air kelapanya diminum. Kok bisa hilang tuh batu empedunya? Apa hubungannya?
batu, sakit kista leper, sakit TBC tulang. Di mana-mana TBC tulang mati. Sakit hidrosipalus, kepalanya gede, bisa sembuh. Atau Bapak lihat tuh, ada yang sakit apa namanya? Nggak bisa jalan karena centong habis. Itu kepalanya saya pukul-pukul pakai duit. Pernah lihat di YouTube saya? Kepalanya saya pukul-pukul, kok bisa jalan? Apa hubungannya duit sama sakit stroke atau sakit lumpuh? Bapak dan Ibu bisa lihat waktu di masjid di bawah, datangnya digendong dari Makassar, dia nggak bisa jalan. Kenapa saya pukul-pukul pakai duit 50.000, dia bisa jalan. Dan duitnya yang bekas mukul, kalau nggak salah 1 gepok 5 juta, saya kasih ke dia, ambil aja deh. Kata orang, gelo lu Ji. Enggak lah. Ibu cek di hotel, ada tamu saya 3, saya inepin di hotel. Bos, kandang penuh, nggak ada. Lo nginep aja di hotel. Nanti kita privatnya di La Moda, dekat hotel apa? Lalu situ aja, nanti kita ngobrol tinggal turun. Berapa Bu biaya nginep di hotel? Minimal kan harganya 1 juta semalam. Berapa hari Ji? Ya 3 hari lah. Kapan waktu kan gue belum tentu ada waktu. Nanti kita ngobrol di bawah di Grand Hyatt. Kita ngobrol nanti di restorannya di lantai 3. Itu Bu, yang makan di Grand Hyatt di lantai 3 itu nggak ada yang mukanya ke ibu, nggak ada. Hampir nggak ada Bu. Hah? Bening semua Bu, bening kinclong. Saya bayarin. Dan buffet makan di Grand Hyatt buffet 1 orang 450.000. Nah kita sekali ngobrol di buffet di Grand Hyatt tuh di Plaza Indonesia di Grand di itu minimal kita 10 orang udah 4,5 juta. Jadi intinya apa Pak Bu? Bisa gak Bapak dan Ibu pulang dari sini hatinya gembira? Hatinya gembira seperti petani tembakau. Dia gembira walaupun nanamnya setahun sekali. Pada saat dia panen dia mengadakan namanya syukuran. Kalau anak yatim mah semua se-Indonesia juga banyak nyantuin anak yatim. Tapi bikin gembira orang belum tentu. Contohnya kayak kita kemarin ke Dufan, berenang ke Pondok Indah, nonton ke bioskop, bikin gembira. Apa yang dibikin gembira anak yatim? Enggak, ada ibu yatim. Bacain tamu-tamu yang pada ikut sedekah patungan 1 juta. Dibacain satu-satu anak yatim. Amin, amin. Nah, bikin gembira. Bisa gak Bapak dan Ibu mau saya seperti petani tembakau pulang dari sini gembira? Iya, walaupun Bapak dan Ibu ngelihat negatif. Ada gak negatifnya? Ada, nggak usah saya sebutin. Setuju? Iya, gembira. Gembira. Nah, maksud saya, kan saya di sini kadang ngomongnya jorok. Jorok gak? Jorok banget. Haji kontol. Haji kontol. Semalam bilang haji kontol. Ada yang bilang haji kontol. Oh iya, nggak apa-apa. Orang bilang haji kontol, tapi kan hari ini malam ini saya naik mobil Jeep Mercy GL 400 yang seperti punyanya Pak Jokowi. Saya pakai Robicon, seperti orang terkaya di Indonesia juga mobilnya pada Robicon. Tapi yang ngecap saya haji kontol, dia kan naik Grab car. Iya. Ada yang bilang ahli pornologi, Pak. Ahli? Pornologi. Apa tuh pornologi? Mau saya tuh kadang ngomongnya jorok, super jorok. Bahkan orang yang baru ngeliat YouTube saya langsung menghujat. Ini video apaan sih? Tidak, tapi setelah keluar di berandanya dia terus, akhirnya dia ikutan. Kalau ngomong gitu, emang ngalamin? Siapa yang jadi korban? Semua rata-rata. Iya.
Ya, jadi hampir tamu-tamu RDAY yang lihat YouTube kita selalu dia ngomongnya menghujat, aliran sesat. Tapi setelah dia praktekin bahasanya, duitnya dia di orang selama 2 tahun. Tidak dibayar, bahkan nomor HP-nya dia diblokir. Saya bilang, cari fotonya atau tulis namanya, dikempit di alat kelamin kamu setiap tidur. Hasilnya Pak, dia lakukan selama 2 bulan berturut-turut kalau tidur. Itu duit yang di orang udah 150 juta. Barusan dia telepon ke saya, Ji, yang ngambil duit gue alhamdulillah bayar. Wow, tepuk tangan dong. Jadi pada saat dia ngempit fotonya di alat kelamin, dia sambil nonton YouTube saya senyum-senyum. Iya, maksud saya, ibu bisa gak dari bangun tidur sampai mau tidur isinya gembira, ketawa, senyum. Kalau nggak bisa ketawa, nggak senyum, gampang. Kalau ibu punya pasangan hidup, remes alat kelamin pasangan hidup. Kalau nggak ada, remes punyanya sendiri. Nggak apa-apa kan, yang penting terkah. Yang penting halal. Petani tembakau juga begitu Pak. Pada saat dia panen, dia panggil penyanyi dangdut, dia panggil orkestra, dia panggil, dia gembira, dia nyanyi-nyanyi, dia bergembira. Bapak dan Ibu, ada yang agamanya non-Islam, Kristen, atau Buddha atau Hindu. Bapak dan Ibu lihat di gereja. Apakah dia langsung berdoa ke Tuhannya? Nggak. Apa yang dilakukan? Nyanyi. Jreng, 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 jreng. Begitu. Kenapa kita yang Islam nggak gembira? Ini dia datang di sajadah gelar, pakai mau kena, dia nangis. Bahannya gue pengen kawal, loh. Nggak boleh. Buat apa nangis? Orang ini semua udah atas seizin Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah seizin. Kenapa kita nangis? Dan gobloknya nih, dia ulangi lagi, dia cerita lagi bahwa dia tuh tadi didatengin debt collector. Kata Tuhan, emangnya gue budak? Ngapain lo cerita lagi? Jadi baru harusnya yang dilakukan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah 99 kali pasti besok pagi hutang saya lunas. Kok cerita lagi, Allah, tadi kan kata, tapi kata kiai gue disuruh nangis, Ji. Lo periksa dulu kiainya pakai Robicon nggak? Gue diajarin sama orang pintar harus bikin tajub Allah dengan nangis. Apakah dengan kita nangis Allah takjub? Buktinya ibu lihat anak yang nangis rewel. Apa ibu takjub? Bapak takjub? Takjub gak? Enggak. Malah kita kesel. Papa, besok kalau aku nggak punya sepatu hitam aku nggak boleh sekolah. Papa. Akhirnya papanya kesel. Besok nggak usah sekolah, oke? Nggak usah sekolah. Ya Pak. Jangan dong. Apa yang dilakukan kalau biar orang tua kita beliin? Kitanya jangan ngerengek, tapi kita nyapu. Kita ngepel, kita cuci piring, kita benahin. Mobilnya papa kita cuci. Cari perhatian. Nah, coba dan ibu, cluenya. Bisa gak cari perhatian Allah? Cara berdoanya. Terima kasih Allah, terima kasih. Hutang saya sudah Allah lunasi. Terima kasih Allah, terima kasih. Ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi harus prasangka baik sama Allah bahwa utang kita udah dilunasin sama Allah. Padahal belum. Nanti Allah akan kebakaran jenggot.
Malaikat, sini. Ya Allah, kata malaikat, ini kenapa si ibu yang mukanya jelek, utangnya udah lunas? Kata malaikat, belum Allah. Ini dia bilang, udah, aduh. Jangan bikin malu gue ya. Lunasin nggak? Lunasin. Tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu, ini cara berdoa yang gini adanya di RDAY. Nggak ada di pesantren lain ngajarin gini. Ngeri kan? Setuju gak? Iya. Cari perhatian. Apa tadi? Iya, jadi terima kasih Allah, terima kasih. Saya dikasih hutang yang banyak senilai 50 miliar. Buat saya ini bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah utang saya 50 miliar, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah. Dan yang lebih dahsyatnya Allah, ini tidak ada di tempat pengobatan lain, hanya ada di RDAY. Kata Allah, yang mana? Saya disuruh ML sehari 3 kali Allah. Tepuk tangan dong. Bu, emang ada orang hajatnya terkabul wasilanya ML setiap hari atau ML sehari 2 kali atau nggak ada Bu. Ibu coba lihat cek, nggak ada. Ya hanya di sini aja. Karena saya lihat ibu uang nggak ada buat sedekah. Udah tahu jawabannya? Apa jawabannya? Apa jawabannya Bos? Iya. Jadi ibu punya uang nggak ada, buat sedekah ekstrim nggak ada. Ibu suruh sodako ekstrim nggak ada, uang nggak ada. Ibu suruh riado nggak mau, karena ibu ninggalin keluarga. Ibu suruh sedekah profesi nggak mau, karena ibu nggak mau ninggalin pekerjaan. Ya udah, kita lakukan yang ibu punya dan yang bapak punya. Apa tuh? Setuju? Tepuk tangan dong. Bisa gak bapak dan ibu yang ya sodako memek. Jadi lu nawarin ke suami lu, nawarin, papa malam ini mau makan apa papa? Kalau yang gak mampu, antri ntar gue siapin bandot. Yeah. Mau saya hajat bapak dan ibu terkabul, itu tidak harus dengan sedekah ekstrim dengan uang. Tapi bapak dan ibu bisa bikin takjub istri tercinta atau suami tercinta. Biasanya kita kalau dirongrong sama istri, biasanya kita marah. Coba ibu dan bapak jangan marah. Biasanya kita para suami kalau lagi kesel sama istri, kita suka ngomong begini sama istri kita. Lo pulang ke Bogor, lo ikut sama bapak lo orang Bogor. Begitu. Tuh istri langsung renyem aja. Karena dia merasa orang Bogor. Apalagi kalau bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal. Itu istri tercinta, wanita itu dia langsung sedih, nangis. Apakah itu bikin takjub Allah? Enggak, karena itu istri salah satunya ciptaan Allah. Jangan dong. Dan biasanya kita para laki-laki kalau sudah ML berhubungan suami istri, spermanya keluar, bapak langsung bangun, bersihin spermanya di kamar mandi. Jangan dong. Istri kan butuh perhatian juga. Jadi kalau habis ML spermanya keluar, bapak jangan keluar dari kamar dulu, tetap di situ. Nunggu apa Ji? Nunggu tawon datang.
Tawon tengah tawon. Tawon itu mulutnya istri. Jadi nanti istri yang bersihin pakai mulutnya. Di vakum. Coba siapa yang suka bersihin alat kelamin suami pakai mulutnya istri? Ada gak di sini? Yang ada saya kasih 100 juta. Ada gak? Gak ada. Harus Pak, harus. Hah? Belum keluar ada? Dilakukan pakai apa tuh kalau belum keluar? Hah? Gimana? Coba praktekin. Coba ibu bedain. Biasanya kan alat kelamin suami kalau keluar dibersihin pakai tisu basah, dilap pakai anduk. Itu boleh, bebas. Tapi yang canggih di vakum. Hah? Ah? Bahaya enggak, tapi gigi pada copot. Apa? Apa? Bikin suaminya meremelek. Oh, pengalaman nih. Suka ngilu. Jadi enggak, mulutnya pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan aja. Maksud saya seperti petani tembakau dan juragan tembakau, seperti Pak Haji Dwi, bikin kita gembira. Gimana gembiranya? Bebas. Kalau petani tembakau, dia panggil keseniannya, dia panggil, dan gembiranya di kampungnya dia. Di rumahnya dia senang-senang. Wow, sukses luar biasa. Betul? Oke, nah. Apa? 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 Kalau udah ngeluarin senang. Spermanya? Oh iya. Gue tadi udah ngomong tembakau, dia masih di sperma. Kode. Coba Bu, praktekin Bu. Oh iya, ini ada kuda yang udah tua. Maksud saya Pak, coba Bapak dan Ibu, bisa gak untuk terkabul mau dia 10 miliar, apakah nilai hajatnya 50 miliar atau nilainya 100 miliar, terkabul dengan hati gembira. Karena petani tembakau kalau udah panen dia gembira, dia senang-senang di semalaman itu. Ibu lihat orang-orang Mekah, orang-orang Arab, itu dia joget, dia gembira. Bapak dan Ibu coba lihat orang-orang Brunei, Bapak dan Ibu coba lihat orang-orang terkaya, dia gembira. Nah coba Ibu, tinggal Ibu batasin kegembiraannya, jangan sampai kebablasan, disket. Bisa gak? Saya juga gembira, saya kan bikin Bapak dan Ibu ketawa. Bapak dan Ibu datang dengan penat, di sini kayaknya lupa deh. Hah? Senang. Iya, jadi saya bikin gembira aja. Masa jadi hilang. Coba kayak kemarin nih Pak, yang bisa nebak. Haji Marco biasanya datang ke sini jam 11, jam 12. Dia datang kemarin jam 8. Saya tebak, siapa yang bisa nebak kenapa Haji Marco kok datang dari sore? Kenapa? Kuisnya tuh nggak murah loh Pak, 100 juta. Bahkan ada yang bisa jawab, saya berangkatin umroh. Nggak bisa jawab lagi, oke yang bisa jawab satu. Tapi satu ruangan saya berangkatin umroh. Nggak juga ada jawaban. Oke, yang jawaban ini benar satu. Bapak dan Ibu sekeluarga dibawa umroh. Kalau Ibu ada suami bawa. Ibu ada mantu bawa. Ibu ada cucu bawa. Ibu ada besan bawa. Jadi satu orang saya batasin minimal 17 orang harus bawa. Siapa aja. Tetap nggak kejawab. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu dibolak kembali kemana aja tetap masih blow on. Maksud saya hari ini clue-nya adalah Ibu dan Bapak
bisa gak nanti pulang dari sini hatinya gembira? Seperti petani tembakau di Temanggung, seperti juragan-juragan tembakau, seperti Pak Haji Dwi, saya. Gembira aja, mau ngomong jorok, gembira. Mau dia mau dia petani tembakau, dia ngundang biduanita, penyanyi, dia mau nyawer, mau apa, yang penting gembira. Bisa kan? Kayak kemarin anak yatim kita bikin saweran di bawah, gembira. Anak yatim kita bawa ke Ancol, ke Dufan, kemana, gembira. Nah, coba Bapak dan Ibu, saya maunya besok Selasa harus ada yang terkabul hajatnya. Bisa gak gembira? Awas kalau gak gembira. Saya sedih. Apa kita kasih hadiah aja, yang gak gembira dapat 10 juta, begitu? Mau gak? Yang gak gembira dapat 10 juta, biar cepet terkabul. Tapi yang gembira bisa berangkat umroh gratis. Milih yang mana? Benar? Iya, kan nanti kalau umroh gratis enak Pak. Syaratnya cuma satu kok. Apa syaratnya? Punya alat kelamin. Punya alat kelamin dan tunjukkan alat kelamin ibu dan bapak di alun-alun. Ya bener apa enggak? Tapi kan umroh gratis. Jadi kita besok umroh Pak, kita naik travelnya namanya Maktur. Ibu bapak bisa cek travel Maktur tuh travel elite apa enggak? Paling bagus gak? Nah kita nanti umroh pakai Maktur. Pesawatnya Garuda. Kenapa kita pilih Garuda? Biar nanti makannya menunya Indonesia, Nusantara. Kalau kita merek penerbangan lain kayak Jepang, takutnya bapak dan ibu nggak bisa makan pakai sumpit. Karena bapak dan ibu hidungnya kayak sumpit. Oke? Jadi kita bonusnya umroh ya. Mau gak umroh? Yaudah, jadi besok praktekin, gembira, dan harus ada yang terkabul. Jadi yang bikin hati gembira. Ada lagunya gak? Apa? Gimana?